Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rehan Maharani dengan NPM 2050646, Meira Delia Puspita dengan NPM 2050649, Wina Dewirya dengan NPM 2050660, Vina Pajidati Latifah dengan NPM 2050679, Dian Aprisa Taskia dengan NPM 2050681, dan Elsa Tri Indah Paramesti dengan NPM 2050682. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tata busana budaya Sunda. Pengertian busana. Busana merupakan segala sesuatu yang kita kenakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki yang menampilkan keindahan. Menurut Arifah Arianto tahun 2003. Di dalam hal ini termasuk yang pertama sebuah benda yang melekat di badan, seperti blus, rok, kain panjang, celana, kemeja, dan blazer. Yang kedua yaitu semua benda yang melengkapi dan berguna bagi si pemakai, seperti alas kaki, yaitu sepatu, sandal atau selop, kaos kaki, tas, peci, selendang, sal, kerudung, dan dasi. Yang ketiga yaitu semua benda yang guna menambah keindahan bagi si pemakai, seperti hiasan, giwang, kalung, bros, gelang, dan cincin. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah aksesoris. Sejarah pakaian adat Sunda. Sunda adalah suku yang membedakan pakaian adat berdasarkan kasta. Tak tanggung-tanggung, kita bisa menemukan pakaian adat dari kalangan masyarakat biasa sampai dengan bangsawan. Di suku Sunda ini, ada 3 pakaian yang dibedakan berdasarkan kelompok masyarakat bawah, atas, dan bangsawan. Meskipun untuk zaman sekarang, perbedaan pakaian sudah tidak relevan lagi. Jenis pakaian adat suku Sunda yang dibedakan berdasarkan kasta ini tidak bermaksud menghina kalangan masyarakat biasa atau memicu kecemburuan sosial antar masyarakat, tetapi memang pembedaan pakaian adat ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Sampai saat ini, pakaian adat Sunda masih sering pakai dan dilestarikan di setiap acara adat, seperti pernikahan. Pakaian adat tetap dipakai oleh sebagian masyarakat berdarah Sunda, bahkan di beberapa acara kenegaraan atau pesta rakyat di Jawa Barat, pakaian adat Sunda masih sering dipakai. Jenis-jenis pakaian adat Sunda. Yang pertama, pakaian adat Sunda untuk rakyat biasa. Pakaian adat yang dipakai oleh suku Sunda kalangan rakyat biasa tergolong sederhana dan tidak banyak menggunakan aksesoris yang meriah. Di zaman dahulu, pakaian adat untuk rakyat biasa ini biasanya digunakan oleh para petani atau pekerja di kalangan menengah ke bawah. Yang pertama, pakaian adat untuk laki-laki. Baju adat untuk pria Sunda di kalangan rakyat biasa disebut dengan salontreng. Pakaian ini nampak seperti baju kain berwarna gelap dengan sarung sederhana yang bisa dililitkan menyilang di bahu. Sementara untuk bawahannya dinamakan celana pangsi atau komprang yang merupakan celana kain besar yang tidak ketat di kaki. Pria bisa menambahkan beberapa aksesoris lainnya seperti logen atau ikat kepala dengan model barambang semplak atau hanjuang nangtung. Alas kaki yang dipakai terbuat dari kayu namanya tarumpah. Yang kedua, pakaian adat untuk perempuan. Wanita Sunda dari kalangan rakyat biasa menggunakan kain batik panjang yang biasa disebut dengan sarung kebat. Nama lain dari bawahan untuk adat ini adalah sinjang bundal yang merupakan rok yang dipakai sampai betis. Untuk atasannya, para wanita mengenakan kebaya yang dilengkapi dengan selendang batik dengan beber, sejenis ikat pinggang. Tak ada aksesoris yang mencolok, namun untuk alas kakinya biasanya menggunakan sendal jepit keteplek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pakaian adat Sunda. Yang kedua ada pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah. Pakaian adat Sunda untuk kalangan menengah atas, jika dibandingkan dengan pakaian adat Sunda untuk kalangan rakyat biasa, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya. Pakaian adat untuk kalangan menengah terlihat lebih modis, rapi, dan elegan, walaupun tidak terlalu semarak. Penggunaan pakaian adat untuk strata sosial menengah ini biasanya berasal dari pedagang,
pengusaha atau orang yang menempuh pendidikan cukup tinggi pada zaman dulu. Terdapat dua bagian, yang pertama pakaian adat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pakaian untuk adat laki-laki di kalangan menengah berupa jas berwarna putih yang dikenal dengan nama bedahan. Kemudian untuk bawahannya ada kain kebat yang disarungkan lengkap dengan tambahan aksesoris kepala berupa lengker. Para pria juga dianjurkan untuk memakai aksesoris berupa arloji dan rantai keemasan yang nantinya digantungkan di saku. Kemudian yang kedua, pakaian adat untuk perempuan. Yang membedakan antara pakaian adat wanita dari rakyat biasa dan kalangan menengah adalah pilihan warna kebayanya. Perempuan dari kalangan menengah bisa memakai kebaya dengan warna apapun, termasuk warna yang terang. Kemudian bawahannya juga memakai kain kebat sebagai panjang. Bagi yang mengenakan pakaian adat untuk kalangan menengah ini, biasanya rambutnya ditata dengan model sanggul. Tak lupa juga ada aksesoris tambahan berupa ikat pinggang dan selendang dengan warna senada, dan alas kaki yang dipakai pada umumnya adalah selop. Pakaian adat yang selanjutnya yaitu pakaian adat Sunda untuk kalangan bangsawan. Bangsawan dianggap sebagai strata sosial paling atas di suku Sunda. Jadi, sudah bisa dipastikan bahwa pakaian adatnya pun terlihat lebih mewah dan elegan dibanding pakaian adat untuk rakyat biasa maupun menengah. Sampai dengan saat ini, pakaian adat Sunda untuk kaum bangsawan masih banyak dipakai, meskipun penggunaannya sendiri mungkin bukan berasal dari kalangan bangsawan. Terdapat dua macam. Yang pertama, pakaian adat untuk laki-laki dan perempuan. Pakaian adat untuk laki-laki berupa jas yang terbuat dari bahan lulu hitam dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Untuk mengimbangi atasannya, para pria juga memakai bawahan berupa celana panjang dengan motif, bahan dan warna, serta dengan atasannya ditambah dengan sabuk emas. Aksesoris tambahan untuk para pria bangsawan berupa penutup kepala yang dinamakan bendo. Mereka juga bisa menambahkan arloji emas berantai yang digantung pada bagian saku. Yang kedua, itu pakaian adat untuk wanita. Yang dipakai oleh wanita juga berasal dari bahan bulu berwarna hitam, hanya saja bentuknya dibuat seperti kebaya. Ada juga tambahan mute atau manik-manik pada kebaya ini. Kain kebat juga masih dipakai sebagai bawahan pakaian adat ini. Alas kaki yang dipakai oleh wanita bangsawan berupa selop, yang bawahannya juga dari bulu hitam. Tambahan aksesoris lainnya bisa berupa sanggul rambut lengkap dengan tusuk kondenya, giwang maupun bros. Perhiasan yang dipakai ini bisa berasal dari emas maupun berlian. Jenis pakaian adat yang keempat yaitu pakaian adat untuk pengantin. Terdapat dua macam, yaitu baju pengantin untuk wanita dan baju pengantin untuk pria. Baju pengantin untuk wanita berupa kebaya brokat dengan warna krem, kuning, atau putih. Untuk bawahannya menggunakan batik kebat lereng enam prada. Aksesoris tambahan untuk menunjang baju pengantin untuk wanita Sunda ini adalah mahkota perhiasan bernama siger. Siger memiliki makna kehormatan dan sifat bijaksana. Tambahan perhiasan lainnya bisa berupa gelang, cincin permata, dan dua kalung yang dipakai bersamaan. Kemudian baju pengantin untuk pria yaitu menggunakan baju pengantin yang bernama jas buka prang wedana dengan warna senada dengan kebaya pengantin wanita. Bawahan yang digunakan merupakan kain batik yang motif dan warnanya terlaksana dengan baju atasannya. Satu yang tak boleh dilewatkan oleh pengantin pria yang sudah mengenakan pakaian pengantin suku Sunda adalah bendo, penutup kepala yang berhiaskan batu permata. Di bagian bawah juga diberi tambahan boros rangka, kantong atau tempat yang dipakai untuk menyimpan keris. Pakaian adat untuk acara resmi. Pakaian adat untuk laki-laki. Para pria mengenakan atasan seperti jas bludru yang dikenakan oleh para bangsawan. Sementara itu bagian bawah diberi celana panjang yang selaras dengan warna atasnya. Aksesoris tambahan yang dipakai berupa kain samping di pinggang dan bendo yang dipakai sebagai penutup kepala. Tak lupa juga untuk menyematkan arloji emas berantai pada bagian saku atasnya untuk membuat penampilan semakin rapi dan gagah. Untuk
Pakaian adat untuk wanitanya adalah menggunakan pakaian adat Sunda untuk acara resmi. Pakaian yang dipilih tergolong cukup sederhana dan tidak terlalu mencolok, yakni berupa kebaya warna polos dengan sulaman. Bagian bawahnya menggunakan kain bebat untuk membuat penampilan jadi semakin anggun. Ada juga aksesoris tambahan berupa beber, kamisol untuk pakaian bagian dalam, selendang yang warnanya juga harus diselaraskan dengan warna kebayanya. Boleh juga memakai perhiasan untuk semakin menunjang penampilan. Makna yang terkandung dalam kebaya adat Sunda. Dalam riasan pengantin Sunda, yang pertama, mahkota. Mahkota pengantin wanita dalam adat Sunda disebut dengan siger, dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Mahkota siger dibuat dari campuran logam. Siger melambangkan kesempurnaan wanita. Pada saat adat Sunda Priangan, siger terinspirasi dari tokoh Subarda dan Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Bentuk siger yang menyerupai segitiga ke atas melambangkan hidup yang harus memuncak dan hidup kita akan tetap kembali kepada yang di atas. Kedua adalah kembang tanjung. Kembang tanjung merupakan riasan berbentuk pola seperti hati yang terdapat pada bagian belakang mahkota siger. Susunan 6 pasang kembang tanjung yang disematkan memberi makna kesetiaan mempelai perempuan kepada pasangannya. Yang ketiga, keningan daun sirih. Hiasan daun sirih ini dipotong menyerupai bentuk belah ketupat pada kening yang dipercayai oleh masyarakat Sunda sebagai penolak bala atau penolakan dari berbagai musibah dan kejahatan yang bersifat magis. Yang keempat, kembang goyang. Kembang goyang terbuat dari logam bermata batu-batuan. 7 kembang goyang yang dipasang di atas sanggul memiliki makna rezeki dan sari-sari kebaikan untuk kedua mempelai. 5 buah kembang disematkan mengarah ke depan dan 2 buah lainnya mengarah ke belakang. Hal ini menyimbolkan bahwa kecantikan perempuan harus terlihat dari arah depan maupun belakang. Yang kelima, untayan bunga. Untayan bunga pada mahkota siger disebut sebagai lonceng yang melambangkan kemurnian dan kesucian pihak perempuan. Panjang untayan dari bunga ini berkisar antara 20 hingga 30 cm yang terdiri dari manggale pasung, manggale susun, manggale sisir, manggala sari, dan panate. Biasanya, manggale disusun dengan bunga melati, kamboja, tanjung, atau sedap malam. Mayang sari merupakan untayan bunga pendek yang dipasang di belakang telinga sebelah kiri. Mayang sari memiliki makna spiritual yang mendeskripsikan harapan agar tidak ada perselisihan di dalam rumah tangga. Lalu, untayan bunga yang memajang di belakang telinga sebelah kanan dinamakan manggale susun. Panjang manggale susun menyimbolkan rencana pekerjaan rumah tangga yang disusun dengan rapi. Kemudian, satu rangkai bunga panjang yang disematkan pada bagian belakang telinga, kanan dan kiri dinamakan lonceng bawang sebungkul. Panjang lonceng bawang sebungkul yang dipasang sama panjang menggambarkan keseimbangan dalam hidup. Manggale sisir, bintang merupakan hiasan bunga berbentuk bintang yang dipasang di bagian kanan dan kiri sanggul. Manggale sisir, bintang memiliki makna simbol harapan, seperti indah malam yang bercahaya di tengah kegelapan malam.
Manggai pasung adalah hiasan berjumlah 5 atau 7 buah yang dikenakan di sekeliling sanggul berupa piti, menyerupai bando dan dipasang di sekeliling sanggul. Piti menyimbolkan kesucian seorang gadis. Pada bagian tengah disematkan panate bunga yang berbentuk bulat. Panate bunga menggambarkan ketepatan dan memutuskan suatu hal. Untayan melati yang berbentuk lebah seperti jala disebut tutup sanggul, lambang melati. Makna dari tutup sanggul lambang melati adalah makna seorang perempuan yang harus pandai menabung untuk masa depan. Yang keenam, busana pengantin Sunda. Kebaya merupakan busana tradisional yang dikenakan oleh pengantin wanita adat Sunda. Kebaya ini memberikan identitas kepribadian seorang wanita yang cantik, anggun, serta menjunjung etika dan nilai tradisional budaya daerah. Sementara itu, rok yang biasa dikenakan bermotif-motif sindomukti, lereng eneng, atau megah mendung. Motif sindomukti biasanya dikenang oleh pengantin laki-laki maupun wanita pada acara perkawinan yang dinamakan sebagai sawata atau sepasang. Saido berarti terus-menerus atau menjadi, dan mukti berarti hidup dalam berbagi, dalam berbahagia dan bercukupan. Jadi, sindomukti dapat dimakna sebagai harapan akan masa depan yang baik dan penuh kebahagiaan antara kedua mempelai. Motif leleng eneng melambangkan jalan kehidupan setelah menikah yang sangat panjang dan penuh rintangan. Sedangkan motif megah mendung menceritakan tentang kehidupan. Pengantin Sunda laki-laki memakai jas, bukan prawadana yang menjadi busana utama. Jas buka prawadana ini memberikan makna kebijaksanaan kaum pria yang mampu membimbing anggota keluarganya. Penutup kepala yang dikenang oleh sang pria dinamakan bendo. Bendo memberi makna bahwa kedudukan pengantin pria sebagai kepala rumah tangga adalah dengan mengayomi seluruh anggota keluarganya. Sedangkan keris yang disematkan di area pinggang dianggap senjata pusaka yang melambangkan kehidupan keluarganya agar terhindar dari bahaya. Keunikan pakaian adat Jawa Barat. Secara geografis, suku Sunda berada di Pulau Jawa sebelah barat, meliputi Banten dan Jawa Barat. Perwujudan dan penjelasan tentang pakaian Sunda terbagi 3 kelompok strata sosial, yakni rakyat biasa atau jelata, menengah, dan bangsawan. Selain itu, baju adat Jawa Barat mempunyai beberapa keunikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aksesoris penutup kepala untuk pria atau bendo. Dikhususkan untuk pria yang dilengkapi dengan aksesoris penutup kepala yang disebut dengan bendo, sedangkan untuk pakaian mengenakan jas takwa yang terbuat dari jenis kain dodot, aksesoris lainnya adalah keris dan kalung. Yang kedua, celana untuk pria hanya sampai betis. Model celana adat Jawa Barat ini cukup unik, karena panjangnya tidak sampai bawah, melainkan hanya sampai daerah betis dan berbentuk komprang. Yang ketiga, aksesoris ikat pinggang untuk wanita. Pakaian khas wanita Jawa Barat adalah kebaya dan mengenakan ikat pinggang yang namanya beber. Ikat pinggang ini terbuat dari kain kebat, sedangkan untuk aksesoris lainnya, yaitu mahkota dengan rambut yang dihias atau digelung,
jucung dengan tambahan rangkaian bunga. Yang keempat, jenis pakaian berdasarkan status sosial. Jawa Barat, untuk acara adat biasanya terdapat perbedaan pakaian yang dikenakan oleh setiap orang. Semua tergantung dari status sosialnya, mulai dari bangsawan hingga masyarakat pada umumnya. Yang kelima, pakaian beskap. Pakaian adat Jawa Barat yang paling sering dikenakan saat acara resmi atau formal, mulai dari pernikahan, pertemuan skala nasional, atau upacara adat. Beskap juga umumnya memiliki warna hitam polos dan dikenakan seragam oleh sebagian besar orang. Yang selanjutnya yaitu mojang jajaka. Pakaian adat Jawa Barat ini biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu di area Jawa Barat. Baju ini umumnya dipakai oleh anak-anak muda untuk menampilkan kebudayaan Jawa Barat kepada masyarakat luas. Yang terakhir yaitu kebaya Sunda. Pakaian ini biasanya digunakan oleh para kaum wanita dengan bawahan berupa kain jarik dengan motif batik yang beraneka ragam khas Jawa Barat. Pakaian tradisional khas Jawa Barat ini semakin indah dengan ditambahkan aksesoris lengkap berupa tusuk konde, giwang, kalung, gelang, cincin, dan aksesoris lainnya. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Apabila rekan-rekan ingin bertanya, boleh bertanya di forum diskusi yang telah disediakan di e-learning atau bertanya langsung kepada kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.